tidak membacakan pilar untuk teman-teman. Teman-teman menyimak pilar toleransi ya selama 2 pekan kemarin. Oke, masih sama di pilar 9, tapi kemarin kita masih membahas tentang toleransi. Sekarang kita akan membahas tentang cinta damai. Sebelumnya, sudah siap belum? Oke, yuk duduk baik dulu ya. Udah, tepuk fokus, dilihat, didengar, fokus. Oke, ikuti Bunda Tri ya. Pilar 9, toleran, cinta damai, dan bersatu. Sebelum kita buka, kita ucapkan salam dulu yuk. Ketuk-ketuk pintunya. Tak tak tak. Assalamualaikum. Tara. Nah, yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta damai. Cinta damai. Apa sih cinta damai itu? Oh, ternyata cinta damai itu saya tidak berkelahi atau bermusuhan. Nah, lihat gambar di sini nih. Tuh. Oh, tadinya sempat berselisih paham. Ya, tempat apa sih berselisih paham itu beda pendapat. Nah, sempat beda pendapat, akhirnya perang mulut. Saling adu ucapan. Nah, akhirnya karena dia anak yang cinta damai, maka dia saling memaafkan karena dia tidak suka berkelahi dan bermusuhan. Dia suka dengan banyak teman. Nah, teman-teman jadi seperti itu ya. Cinta damai itu tidak berkelahi, tidak suka berkelahi atau bermusuhan. Nah, lihat nih gambar yang di bawah. Di gambar 1 dan gambar 2 ini, manakah gambar yang menunjukkan anak yang cinta damai? Coba lihat. Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1 ya, lihat dia bersalaman. Tapi yang gambar 2 nih apa nih? Wah, lagi tonjok-tonjokan, jewer-jeweran. Aduh, astagfirullahaladzim. Teman-teman tidak seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, anak yang cinta damai adalah saya berusaha menghentikan perkelahian. Anak yang cinta damai jika melihat ada temannya yang berselisih paham atau beda pendapat, dia maka akan berusaha melerai atau memisahkan. Nah, ini anak yang cinta damai nih. Contoh nih, anak 1 dan anak 2. Nah, ini anak 3-nya nih. Dia berusaha, wah dia lihat nih, aduh temanku sedang apa ya? Kok saling bentak-bentakan, marah-marahan gitu. Akhirnya ternyata dia beda pendapat karena yang anak nomor 3-nya ini cinta damai, maka dia berusaha untuk menghentikan perkelahian itu atau perselisihan itu supaya tidak timbul menjadi lebih besar lagi, jadi berkelahi. Wah, itu berbahaya ya. Nah, anak yang cinta damai, dia akan berusaha untuk menghentikan supaya tidak berkepanjangan atau berkelanjutan menjadi perkelahian. Astagfirullahaladzim. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman adalah anak yang cinta damai. Nah, anak cinta damai tidak suka berkelahi dan bermusuhan. Nah, selanjutnya anak yang cinta damai, saya tidak merebut mainan orang. Nah, kenapa tidak merebut mainan orang? Tahu tidak? Iya, karena kalau dia merebut mainan orang, orangnya tidak suka, maka dia akan marah. Kalau sudah marah-marah, ujung-ujungnya apa? Berkelahi. Nah, kalau anak yang cinta damai, supaya menghindari hal tersebut, makanya dia tidak akan merebut mainan temannya. Nih contohnya nih, gambar 1 dan gambar 2. Ada Ani dan Ina. Si Ani mau main bonekanya si Ina nih. Tapi karena dia anak yang cinta damai, dia akan izin dulu, tidak langsung merebut. Ina, boleh aku pinjam mainan kamu? Oh, boleh, dikasih sama Ina. Nah, itu anak yang cinta damai ya. Nih, lihat gambar 1 dan gambar 2 di bawah ini. Manakah gambar yang menunjukkan kedamaian? Nah, gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1 ya, karena nih si Anto nih, Anto sama Tono. Nah, si Anto ini mau minjem robot-robotannya Tono, maka dia izin terlebih dahulu, tidak merebut. Nah, sedangkan ini nih yang gambar 2. Ini si Tony sama si Nina. Nah, si Tony main rebut aja nih boneka
harimaunya si Nina. Akhirnya Ninanya marah kan. Nah, kalau sudah marah akhirnya ribut. Nah, berarti si Tony ini cinta damai tidak? Ya tidak ya. Berarti di mana yang gambar anak cinta damai? Gambar 1. Selanjutnya, anak yang cinta damai, saya tidak berebut mainan dengan teman. Nih, di sekolah nih ya teman-teman, kita punya banyak permainan yang bisa digunakan atau dimainkannya bersama-sama. Contoh, ada perosotan, ada trampolin, terus ada halang rintang. Ada banyak permainan di sekolah kita yang digunakannya atau permainannya digunakan bersama-sama. Nah, pada saat bermain, apa yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman anak cinta damai? Ya, tidak berebut mainan dengan teman ya. Mainnya harus apa? Bersama-sama. Nih contohnya di sini nih, ayunan. Nah, ini contohnya adalah bermain ayunan ya. Kalau di sekolah kita tidak ada ayunan ya. Nah, kalau ayunan ini hanya bisa dimainkan oleh satu orang. Nah, ketika bermainnya berarti tidak boleh rebutan. Berarti harus apa dulu? Harus antri karena ini permainan bersama. Nah, ini berarti harus antri dalam menggunakannya. Tidak boleh saling aku dulu rebutan. Wah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus antri menunggu giliran. Tidak berebut mainan dengan temannya ya. Nah, lihat nih. Contohnya, wah, ternyata untuk bergilirannya dia menggunakan sweet. Nah, ya, nih lihat nih. Apa yang harus dilakukan oleh temanmu di atas selanjutnya? Oh nih, dia rebutan nih, rebutan ayunan. Nah, karena dia anak yang cinta damai, mereka anak yang cinta damai, mereka tidak mau berebutan dalam mainan dengan satu sama lain, maka yang dilakukan adalah sweet. Kalau yang menang berarti dia duluan, yang kalah dia bergantian belakangan. Mainannya misalnya 10 kali dorongan atau 5 kali dorongan. Nah, itu baru adil dan dia tidak menjadi berkelahi. Nah, berarti dia jadi anak cinta damai. Tapi lihat nih gambar 2. Apa yang dilakukan? Ditonjok, astagfirullahalazim. Apa nih? Oh, malah teriak-teriak, bukan ditonjok, dia teriak-teriak, marah-marah. Aku duluan, astagfirullahalazim. Nah, berarti anak yang cinta damai yang mana nih? Yang menunjukkan cinta damai, gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1. Nah, selanjutnya anak yang cinta damai, saya tidak berebutan pensil warna. Nah, teman-teman, ketika teman-teman nanti school visit, datang ke sekolah, berkegiatan di sekolah, kita ada kegiatan menggambar atau mewarnai. Nah, di sekolah disediakan pensil warna atau krayon oleh Bunda. Tapi satu krayon untuk 2 orang. Nah, apa yang harus dilakukan? Lihat gambar di sini. Oh iya, harus bergantian. Anak yang cinta damai tidak berebutan pensil warna. Nih misalnya temannya menggunakan warna kuning. Terus teman yang lainnya bikin warna kuning juga. Maka izinkan dulu temannya untuk menyelesaikan dulu karena dia sudah duluan. Nah, nanti kalau sudah selesai, aku mau pinjam warna kuning juga, boleh tidak? Pasti dikasih kalau dia sudah selesai. Ya, nah ini adalah contoh yang cinta damai. Nah, coba nih lihat gambar yang di bawah. Mau mewarnai buah apel, tapi pensil warnanya karena satu berdua, warna merahnya cuma hanya satu. Nah, temannya mau pakai juga warna merah. Terus bicara nih baik-baik. Aku mau pinjam yang warna merah dong. Nggak boleh, orang aku yang pakai, kamu nggak boleh. Akhirnya temannya, kan kita harus berbagi, gantian makanya. Nah, akhirnya apa tuh? Jadi berantem, jadi berselisih. Wah, ini berarti cinta damai tidak ya seperti itu? Tidak, dia belum cinta damai, ya, karena tidak berbagi pensil warna. Harusnya berbagi pensil warna, bergantian dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya, anak yang cinta damai, saya dapat mengendalikan diri saat marah.
jadi anak yang cinta damai itu bisa mengendalikan amarahnya, mengendalikan dirinya ketika dia kesel, lagi marah. Dia tidak akan marah-marah, tidak akan teriak-teriak. Nih contohnya nih. Berikut ini adalah cara-cara untuk mengatasi rasa marah. Apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengendalikan diri saat marah. Nih, contohnya nih, kalau sedang marah yang dilakukan pertama, tarik nafas untuk meredakan emosi. Selanjutnya yang kedua, menenangkan diri. Kalau teman-teman sedang marahnya lagi berdiri, teman-teman duduk. Duduk, diam. Itu untuk menenangkan diri, karena Rasulullah juga mencontohkan kan ketika kita sedang marah, jika kita sedang berdiri maka duduk ya, untuk menurunkan emosi kita. Selanjutnya yang dilakukan yang ketiga adalah menangis. Ternyata ketika kita sedang marah boleh loh menangis. Kenapa? Tahu nggak? Karena untuk meluapkan perasaan kita, emosi kita ya, supaya tidak terpendam. Kalau misalnya kita tidak luapkan dengan menangis, maka kita akan marah-marah. Nah, jadi boleh menangis. Terus katakan kalau aku tidak suka, aku kesel, aku sedang marah, ya, nggak apa-apa menangis, ya. Tapi harus ada alasannya, ya. Jangan kalau misalnya ingin sesuatu terus menangis, wah itu baru tidak boleh. Misalnya kalau lagi marah, lagi kesel, ya, nangis nggak apa-apa. Itu namanya mengungkapkan perasaan atau mencurahkan emosinya. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah cuci muka. Ya, kenapa? Supaya menurunkan suhu. Biasanya nih kalau lagi marah itu suhunya panas. Ya, yang dilakukan adalah cuci muka atau berwudu. Ya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah, kalau lagi marah berwudu supaya emosinya bisa turun dan suhu tubuh kita jadi turun juga, jadi nggak panas. Ya, oke. Selanjutnya adalah minum air putih. Nah, minum air putih supaya meredam emosi kita, lebih tenang. Ya, nah, hal yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah berbicara dengan orang yang dipercaya. Tuh, bicara sama bunda di sekolah kalau di sekolah, atau mama papa kalau di rumah, ya. Misalnya lagi marah nih, kesel sama kakak, kakak misalnya merebut mainan ketika sedang bermain. Nah, itu bisa dibicarakan sama mama, itu kakak merebut mainan aku tadi, aku nggak suka, aku maunya kakak izin dulu sama aku. Nah, itu nanti bisa disampaikan sama mama atau papa, ya. Kalau di sekolah bisa bilang sama bunda, ya. Oke, nah terus coba teman-teman bisa tambahkan nggak apa saja hal yang dapat teman-teman lakukan selain yang dicontohkan di atas? Apa yo? Ada nggak? Ada ide? Melakukan apa ya? Apa? Oke, bisa menyendiri tadi ya, kayak tadi tuh ya, menenangkan diri, atau bisa memisahkan dulu diri dari teman-teman yang lain ya, untuk menurunkan emosi. Atau ada yang masuk kamar ya, kalau misalnya di rumah tuh ada tuh kalau lagi marah, masuk kamar, tutup pintu untuk meredakan emosi. Nah, terus apa saja sih yang dapat membuat masalah? Tuh, tadi apa saja? Contohnya berselisih paham, beda pendapat, terus rebutan mainan ya, atau berebut mainan atau merebut mainan teman. Wah, itu tuh bisa menyebabkan masalah teman-teman, makanya harus menghindari itu ya. Berbeda pendapat, terus tadi apalagi merebut mainan teman dan merebut mainan teman dan berebut mainan. Nah, berebut mainan itu yang tadi tuh yang ayunan ya, atau permainan yang harus digunakan bersama-sama, tapi karena tidak mau antri, maunya duluan, nah akhirnya jadi masalah ya. Nah, selanjutnya anak yang cinta damai adalah saya berbicara dengan lemah lembut. Nah, ternyata anak yang cinta damai ketika berbicara dia lemah lembut, tidak berteriak-teriak. Ya, nih, perhatikan. Apakah perbedaan pada dua gambar berikut? Nih,
ada gambar 1 dan gambar 2. Ada seorang anak sedang berbicara dengan ibunya. Yang gambar 1, anaknya berbicara dengan lemah lembut. Maka ibunya akan mudah paham apa maunya anak tersebut. Ya, misalnya nih, anak 1 dia ingin mamahnya ingin dibuatkan puding oleh mamahnya. Terus dia bilang sama mamahnya, "Mama, aku mau dong dibuatin puding. Aku ingin sekali puding buatan mama. Buatkan ya, Mah ya." Nah, karena dia bicaranya dengan lemah lembut, mamahnya mudah paham, mengerti. "Oh iya, baik nak, nanti mama buatkan ya. Tapi mama beli dulu bahan-bahannya." Oke. Nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua, dia ingin dibuatkan telur ceplok, tapi dia sambil teriak-teriak, sambil marah-marah, "Mama, aku mau dibikinin telur ceplok, ayo mama sekarang." Coba itu bicaranya lemah lembut tidak ya? Tidak ya ternyata. Terus mamanya apa nih? Cobain dilakukan mamanya. "Aduh, mama tuh lagi pusing." Teriak-teriak, iya. Oh, akhirnya mamanya juga teriak-teriak. Mamanya jadinya marah. Terus mamanya juga bisa jadi nggak paham maunya apa sih, kan tadi udah makan, tuh makan lagi, telur lagi. Nah, coba kalau seperti ini. Jadinya mamanya jadi marah-marah. Kalau marah-marah, akhirnya damai nggak? Tidak, ya. Nah, makanya teman-teman, seperti yang gambar 1 ya, bicaranya bagaimana kalau sama mama? Lemah lembut. Tidak hanya dengan mama, sama teman, sama orang yang lebih dewasa, ya. Itu harus dengan suara yang lemah lembut. Nah, selanjutnya anak yang cinta damai, saya tidak mengganggu tetangga. Nah, nih contohnya nih. Kita tidak tahu ya teman-teman, tetangga kita itu sedang apa. Apakah sedang sakit, ataukah sedang istirahat, atau sedang belajar. Nah, makanya teman-teman tidak mengganggu ketenangan tetangga kita. Nih contohnya di sini nih. Siang-siang karaokean, nyanyi menggunakan mic. Nah, suaranya sampai ke rumah tetangga kita. Nah, itu mengganggu. Bisa jadi tetangga kita sedang istirahat. Akhirnya keberisikan itu kan mengganggu waktu istirahatnya ya. Atau lagi sakit. Tuh, kalau lagi sakit dia kan butuh istirahat. Kalau dengar suara-suara yang berisik, itu akan mengganggu istirahatnya dan bisa menambah sakitnya. Apalagi sakitnya sakit gigi. Aduh, kasihan sekali teman-teman. Nah, atau mungkin lagi belajar. Lagi mau ujian dia belajar. Nah, kalau karena teman-teman ini berisik, karaokean atau menyetel musik keras-keras, wah, itu bisa mengganggu tetangga kita. Nah, kalau tetangga kita baik hati, kalau tidak, tetangga kita bisa datang terus marah-marah. Akhirnya apa? Berkelahi ya. Jadi nggak cinta damai seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, mulai sekarang kalau mendengarkan musik pelan saja, cukup didengarkan oleh teman-teman saja di kamar ya. Atau teman-teman bisa menggunakan headset ya. Misalnya nih, kan ini rumah aku mau nyetel di rumah aku. Terserah aku dong. Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, ntar tetangganya akan bilang gini, "Iya, ini kan rumah aku mau istirahat, kenapa suara musik kamu sampai ke rumah aku?" Nah, seperti itu kan nggak akan selesai ya. Jadi kita harus saling menghargai supaya kehidupan kita dengan tetangga kita damai ya, tidak saling mengganggu, saling menghormati. Nah, seperti ini tadi contohnya, ingin bernyanyi atau berkaraoke atau mendengarkan musik. Nah, itu dengan suara pelan. Cukup kita yang mendengarkan. Jangan suaranya terdengar oleh tetangga kita. Ya, kalau suara teman-teman merdu. Kalau enggak, itu malah tambah pusing ya. Oke, bisa ya mulai sekarang ya. Kita saling menghargai dengan tetangga kita. Nah, selanjutnya, anak yang cinta damai, saya menjaga ketenangan di tempat umum. Nah, misalnya nih, lagi berbelanja nih. Manakah anak yang menjaga ketenangan di tempat umum? Nah, ini ada 1, 2, 3. Coba kasih checklist. Yang mana anak 1 tenang,
tenang. Dia di pasar swalayan, dia ikut sama mamahnya dengan berjalan digandeng tangan. Dia tenang. Tapi yang gambar anak 2 nih, apa yang dilakukan? Oh, dia berlari-lari. Wah, apakah itu baik? Tidak, itu akan mengganggu, tidak menjaga ketenangan di tempat umum. Bisa-bisa didatengin satpamnya nanti atau security yang di swalayan tersebut. Wah, kalau teman-teman tidak tertib, makanya teman-teman kalau di tempat umum biasakan tertib, jaga ketenangan di tempat umum. Ya, ini di swalayan aja kita harus tertib, apalagi di rumah sakit. Wah, itu lebih harus hati-hati ya teman-teman. Oh, tapi teman-teman kan masih kecil, jadi tidak boleh ikut mamah ke rumah sakit ya kalau lagi tidak sakit. Oke, jadi kalau misalnya mamahnya mau besuk, papahnya mau besuk, saudara ada yang di rumah sakit, teman-teman sebaiknya di rumah saja karena tidak aman untuk anak-anak. Ya, kecuali teman-teman lagi sakit baru ke rumah sakit. Tapi kalau dalam kondisi sehat, sebaiknya tidak ke rumah sakit. Ya. Nah, selanjutnya anak yang cinta damai adalah saya mau meminta maaf dan memaafkan. Ya. Jadi saling maaf memaafkan. Nih contohnya nih. Sebelumnya 2 anak ini beda pendapat. Maka dia saling berselisih paham, mau memenangkan sendiri pendapatnya. Tapi karena dia anak yang cinta damai, mereka tersadar. Oh iya ya, maaf ya, tadi aku tidak bermaksud menyinggung kamu loh. Iya, nggak apa-apa, aku juga minta maaf ya, mungkin ada perkataan aku yang menyakiti hati kamu. Nah, itu adalah anak yang cinta damai. Dia saling memaafkan karena sudah berbeda pendapat, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati temannya. Karena dia anak yang cinta damai, dia mau meminta maaf dan memaafkan. Dan pahala anak yang meminta maaf itu lebih banyak loh teman-teman daripada yang memberi maaf. Sama-sama dapat pahala sih, tapi lebih banyak orang yang meminta maaf, anak yang meminta maaf terlebih dahulu. Ya, nih contohnya nih, gambar di bawah. Manakah anak yang cinta damai? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1 nih. Mereka saling memaafkan. Maafkan aku ya, tadi aku tidak sengaja membuat kamu tersinggung. Iya, tidak apa-apa, aku juga minta maaf. Aku juga mungkin sudah membuatmu tersinggung. Nah, ini adalah anak yang cinta damai. Tapi nih, lihat yang gambar 2. Anak yang ini, nomor 1 ini dia minta maaf. Maafkan aku ya. Enak saja, kamu kan sudah menyakiti aku, perasaan aku tidak mau memaafkan kamu. Hah? Masa seperti itu sih? Wah, berarti nih pahalanya diambil semua nih sama teman yang 1 nih. Ya, nggak boleh gitu ya. Kalau kita ada teman kita yang meminta maaf, ya kita harus memaafkan. Ya, itu adalah anak yang cinta damai. Nah, anak yang cinta damai adalah saya tidak dendam atau membenci orang lain. Nah, seperti misalnya tadi tuh berselisih paham, berbeda pendapat. Nah, terus akhirnya ribut. Nah, terus memaafkan, saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, maka tidak ada dendam. Nggak kesel terus. Misalnya bilang, aku masih kesel nih sama dia nih. Wah, itu namanya dendam. Tidak boleh seperti itu ya. Anak yang cinta damai, dia tidak dendam dan tidak membenci orang. Nih contohnya nih di sini nih, dia bertetangga beda agama. Nah, yang 1 muslim, yang 1 non muslim. Tapi karena mereka adalah orang yang cinta damai, maka tidak saling membenci, tapi saling mengasihi, saling berkasih sayang. Nih ya, lihat gambar di bawah. Manakah gambar yang menunjukkan anak yang cinta damai? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 karena bersalamannya sambil tersenyum. Kalau gambar 2 cemberut ya. Teman-teman tidak seperti itu ya. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya anak yang cinta damai adalah saya bersabar ketika diganggu. Nih, apa yang terjadi pada gambar berikut? Nih, ada 4 orang anak.
Nah, 3 orang anak ini mengganggu anak ini nih yang pakai baju ungu nih. Lagi jalan, diledekin, dilewein. Ya, astagfirullahaladzim. Baik nggak seperti itu? Tidak baik ya. Nah, tapi karena anak yang pakai baju ungu ini dia cinta damai, dia bersabar ketika diganggu. Astagfirullahaladzim, aku bersabar aja, udah lewat aja. Nggak usah ditanggepin anak yang seperti itu. Nah, berarti ini dia anak yang cinta damai, dia bersabar ketika diganggu oleh orang lain, ya. Orang cuma dikatain ini nggak sakit. Teman-teman juga seperti itu ya, bersabar ketika ada temannya yang ganggu. Walaupun bisa kalau cuma dikatain mah nggak sakit gitu, tenang aja, ya. Kecuali sudah membahayakan temannya, teman-teman bisa laporkan ke orang yang lebih dewasa yang ada di sekitar teman-teman, ya. Tapi teman-teman harus bersabar dulu ya kalau cuma dikata-katain ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah berlebihan ngeledekinnya, ngata-ngatainnya, teman-teman tetap bersabar, laporkan kepada orang yang lebih dewasa. Kalau di rumah bilang sama mama atau papa. Kalau di sekolah lapor sama bunda, ya. Oke, bisa? Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang konsep bersatu. Nah, bersatu itu adalah saya cinta kesatuan. Nih, lihat nih, ada berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Ada suku Jawa, Padang atau Minang, Betawi, Sunda, Dayak. Tuh, Dayak, dan banyak sekali Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke, ya. Di Jawa aja ada berapa suku bangsa tuh? Ada 3 ya. Nah, ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ya. Itu baru dari Jawa. Dan biasanya Jawa sendiri juga itu masing-masing itu juga punya budaya masing-masing yang berbeda-beda, nggak sama. Nah, apalagi di Indonesia itu ada 34 provinsi. Wah, pasti lebih banyak lagi suku budaya yang ada di Indonesia. Nah, tapi karena kita adalah anak yang bersatu, maka kita cinta kesatuan. Jadi apapun suku bangsanya tetap harus bersatu, tidak bermusuhan, tapi bersatu. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya. Iya, ada lagunya loh. Itu tentang suku bangsa, namanya budaya. Amerika, Australia, India, Aceh, Cina, Gongsi, Pacoy, Papua, Aceh, bunga jempa, aku kamu berbeda tapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika, maju terus Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman, walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, selanjutnya cinta kesatuan membuat kita ingin selalu berteman. Tuh, karena kita cinta kesatuan, mau apapun suku bangsanya, mau bagaimanapun budayanya, mau apapun agamanya, kalau anak yang bersatu, anak yang cinta kesatuan itu tidak membuatnya bermusuhan atau nggak mau berteman. Tapi itu membuatnya ingin selalu berteman, ya. Karena apa? Karena dengan kita menjalin persahabatan, menjalin pertemanan dengan berbagai macam suku, budaya, agama, itu akan memperluas wawasan kita, ilmu kita. Kita jadi tahu, oh budayanya dia seperti itu ya. Oh ternyata orang Jawa itu suka makanan yang manis. Orang Padang itu suka yang pedes-pedes. Nah, itu kan berarti tambah ilmu, tambah pengetahuan ya. Tapi kalau kita tidak berteman dengan orang yang berbeda suku, budaya, maka kita tidak akan tahu bagaimana kebiasaan suku budaya yang lain, suku bangsa yang lain. Kita tidak tahu. Makanya kita karena kita cinta kesatuan, kita anak yang bersatu, maka kita berteman dengan siapa saja. Cinta kesatuan membuat teman-teman ingin selalu berteman dengan teman-teman yang lain yang beda suku, bangsa, budaya, dan agama.
Nah, karena teman-teman adalah anak yang bersatu, maka dia akan menyapa temannya. Saya menyapa teman. Nah, ketika di jalan bertemu dengan teman yang lain, bertegur sapa, memberikan salam, ya, ucapkan salam. Nah, lihat nih gambar di sini. Manakah gambar yang menunjukkan anak yang menyapa temannya? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1 ya, saling menyapa, saling bertegur sapa. Nah, kalau gambar 2, perhatikan, temannya udah lihat nih. Wah, itu Anita tuh lewat tuh, mau disapa nih. Sebenarnya si Anitanya juga udah tahu itu temennya mau nyapa dari jauh, tapi dia membuang muka, pura-pura tidak melihat. Temannya padahal sudah mau menyapa. Nah, baik tidak seperti itu? Tidak baik. Berarti gambar yang mana nih? Manakah gambar yang menunjukkan anak yang menyapa temannya? Gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1. Nah, selanjutnya kesatuan dalam keluargamu. Nah, jadi kita selain kita bersatu dengan suku bangsa lain yang di luar sana, kita juga harus bersatu dengan keluarga kita. Kakak adik, mama papa, sepupu, saudara-saudara yang lain ya. Iya, nih lihat nih di rumah nih, papahnya pulang kerja capek sampai rumah, kakak adik berantem rebutan mainan. Aduh, papanya pusing ya, karena apa? Berisik, papa udah capek pulang kerja. Di rumah anak-anaknya berantem rebutan mainan. Wah, berarti dia nggak sayang tuh sama papahnya ya. Nah, teman-teman, karena teman-teman anak yang bersatu, cinta damai, maka sayangilah atau jagalah kesatuan dalam keluargamu. Mama sama papa akur, damai, rukun. Kakak adik juga seperti itu ya. Saling mengasihi, saling menyayangi ya. Jadi nggak cuman anak-anaknya aja yang tidak berantem, mama papanya juga ya. Jangan berantem di depan anak atau ribut. Wah, ya harus dijaga ya. Iya, jadi anak-anaknya cinta damai, mama papanya cinta damai, sehingga terjaga kesatuan dalam keluarga. Nah, selanjutnya kalau tadi kesatuan dalam keluarga. Nah, sekarang ternyata kesatuan di dalam keluarga membuat kita selalu ingin bersama. Ya, nih teman-teman, ketika mama, papa di rumah cinta damai, ya tidak ribut, maka keutuhan atau kesatuan dalam keluarga itu akan terjadi. Jadi mama papa karena nggak pernah berantem, jadi inginnya selalu bersama tuh. Jadi kesatuan di dalam keluarga membuat kita selalu bersama. Begitu juga kakak adik, ya. Jadi kalau misalnya kita damai di dalam keluarga, kita melakukan semuanya bersama-sama, itu keluarga kita akan damai dan tentram. Nih misalnya nih, sesudah makan dirapikan meja makannya sama-sama. Oh, papahnya mau bantuin untuk ngelap mejanya, kakak naruh piring di wastafel, mama merapihkan meja makannya. Masya Allah. Kalau seperti ini, maka apa yang terjadi? Iya, yang akan terjadi adalah damai dan keluarga teman-teman jadi ingin selalu bersama dengan mama, papa, kakak, adik ya. Rumah teman-teman menjadi tentram, damai, tidak ada yang marah-marah. Masya Allah, senang sekali kalau kita mempunyai rumah seperti ini, yang mama papanya rukun, kakak adiknya baik ya. Maka rumah tangganya atau rumah teman-teman akan selalu tenang, damai, dan tentram. Nah, tadi bersatu itu berarti bersatu itu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apa sih maksudnya? Nah, dengan bersatu teman-teman, maka segala beban atau segala bentuk pekerjaan itu akan terasa ringan. Ya, akan terasa ringan karena dikerjakan bersama-sama. Jadi bersatu itu kita teguh, kita kuat, ya. Tapi bercerai kita runtuh.
Bercerai kita runtuh apa? Kalau dikerjakannya sendiri-sendiri, masing-masing, maka dia akan berat dan bisa jadi kayak misalnya nih teman-teman membangun balok di sekolah. Kalau di sini nih lagi nyapu nih. Nah, terus sapunya yang satu pakai lidi satu, yang satu lidinya dijadiin satu. Maka yang selesai duluan, yang lebih cepat bersih, yang mana sapunya? Sapunya yang terdiri dari banyak lidi, tidak hanya satu lidi. Sama kayak teman-teman di sekolah, misalnya membangun dengan menggunakan balok. Tadi Bunda Tri sudah mau contohkan ya. Nah, ketika membangun itu sendiri dan membangun itu bersama teman-teman, lebih cepat mana? Lebih cepat bersama-sama, bersatu. Nah, begitu juga ini tadi ya, sudah Bunda Tri contohkan tadi, menyapu tidak bisa hanya dengan menggunakan satu lidi karena tidak akan bersih. Dia harus menggunakan sapu yang terdiri dari banyak lidi atau disebut sapu lidi ya. Jadi cepat bersih. Nah, ini menggambarkan bersatu dia teguh, bersatu dia kuat. Nah, bercerai dia runtuh. Runtuh itu jadi nggak kuat, ya. Jadi seperti itu, paham? Iya. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama, dia akan lebih mudah dilakukan, dia akan lebih mudah diselesaikan dibandingkan jika dilakukan sendiri. Ya, paham? Oke. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sudah ya teman-teman? Oke, kita tutup ya pembahasan pilar kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.